A True Martial World, Bab 124. Judul, Membayangi Semangat Heroik. Sehari setelah pemilihan kerajaan berakhir adalah hari untuk upacara penganugerahan Yiyun. Zhang Tan menemukan Yiyun, tetapi hal pertama yang menarik perhatian Yiyun bukanlah pemberitahuan pemberiannya, tetapi sebuah tunggangan eksklusif yang digunakan oleh Jin Longwei. Dan Zhang Tan menunjukkan bahwa tunggangan ini khusus disiapkan untuk Yiyun. Tunggangan ini milikku. Yiyun memandang raksasa setinggi 8 meter itu dengan sangat terkejut. Ini adalah raksasa super setinggi 2-3 lantai. Yiyun tidak pernah mengharapkan ini ketika dia memasuki dunia ini 3 bulan lalu dan melihat Sang Yuxian dengan pedang tersandang di punggungnya, menunggangi raksasa seperti itu melintasi hutan belantara yang luas. Dan sekarang, 3 bulan kemudian, dia benar-benar memiliki tunggangan binatang buasnya sendiri. Ya, itu milikmu. Haha, Zhang Tan tertawa. Jika itu adalah kandidat normal, bahkan jika mereka menjadi anggota Jin Longwei, mereka akan membutuhkan 1 atau 2 tahun sebelum mereka bisa mendapatkan binatang bertanduk dekat milik mereka sendiri. Binatang bertanduk dekat ini dapat melakukan perjalanan 3000 mil sehari. Jangan anggap berat, bisa kemana-mana, apakah itu pegunungan atau ngarai. Juga, ini memiliki keuntungan besar. Inilah alasan mengapa ini adalah tunggangan standar Jin Longwei. Bisakah kamu menebak apa itu? Zhang Tan berhenti untuk membuat Yiyun menebak-nebak. Yiyun bertanya dengan penuh minat, bisa membawa banyak? Staminanya bagus? Zhang Tan menggelengkan kepalanya, tidak. Binatang bertanduk dekat ini tentunya bisa membawa barang yang banyak dan memiliki stamina yang bagus. Ini dapat berjalan selama 3 hari berturut-turut menempuh jarak 10.000 mil tanpa masalah. Tapi ini bukan keuntungan terbesar dari binatang bertanduk dekat itu. Keuntungan terbesar adalah ia makan sangat sedikit. Jika binatang bertanduk dekat benar-benar ingin makan, ia dapat memakan pohon yang menjulang tinggi untuk dimakan. Tetapi tanpa makanan, ia dapat langsung menyerap surga bumi Yuan Qi sebagai sumber energinya. Sebagai tentara yang berkeliaran, persediaan adalah masalah besar. Biasanya, nafsu makan tunggangan sebesar itu membutuhkan beberapa gerobak makanan. Tapi binatang bertanduk dekat itu bisa kelaparan selama bertahun-tahun. Ini adalah titik kritis. Langsung menyerap surga bumi Yuan Qi. Yiyun tertegun tapi cepat mengerti. Iya, di dunia ini, ada berbagai macam harta karun. Ada juga binatang buas dan ganas. Mereka bisa menyerap esensi dari lingkungan dan mengeluarkan surga bumi Yuan Qi sejak lahir. Manusia harus berkultivasi untuk mencapai keadaan seperti itu. Manusia dan binatang memiliki kelebihannya masing-masing. Gunung besar yang tidak membutuhkan makanan sangat membantu untuk melintasi hutan belantara yang luas. Yiyun sangat senang dengan tunggangannya. Dia melompat dan mendarat di punggung lebar binatang bertanduk dekat itu. Binatang bertanduk dekat itu tampaknya memiliki kebijaksanaan dan tidak menolak Yiyun sebagai pemilik barunya. Tunggangan ini terlalu keren. Terima kasih, Master 1000 Klan. Yiyun turun dari tunggangannya dan membungkuk. Haha, adik kecil Yi, panggil saja aku kakak Zhang mulai sekarang. Jin Longwei akan tinggal di klan suku Tao untuk beberapa waktu. Tinggallah beberapa hari lagi dan kultivasi. Mendengar kata-kata Zhang Tan, Yiyun sedikit ragu-ragu sebelum berkata, ini seperti ini. Aku ingin sekali tinggal di sini selama beberapa hari untuk berkultivasi, tetapi aku memiliki seorang kakak perempuan di klan suku Lian. Karena beberapa alasan, dia harus bersembunyi di pegunungan. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan makanan yang cukup untuknya. Tapi dia gadis yang lemah, jadi mungkin dia sudah terlalu lama tinggal di pegunungan. Dan, hubunganku dengan kakakku sangat bagus. Dia belum mendengar kabar dariku beberapa hari ini, dan mungkin akan khawatir dan mungkin ketinggalan. Juga, aku masih memiliki dermawan di klan suku Lian. Karena kekurangan makanan, mereka tidak bersenang-senang, jadi aku tidak bisa menenangkan pikiran. Karena dia tidak membawa Jiang Xiaoru bersamanya, dia tidak bisa merasa nyaman. Meskipun pegunungan belakang klan suku Lian tidak memiliki binatang buas, itu adalah tempat di mana kelinci bahkan sulit ditemukan, dia tidak mampu melakukan satupun kecelakaan. Zhang Tan tertawa, sepertinya adik kecil Yi sangat sentimental. Karena kamu berkata begitu, maka baiklah. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa saudara aku akan datang ke Cloud Wilderness sebagai bala bantuan. Jenderal Yan juga telah memerintahkan kita untuk menempatkan pasukan di sekitar suku-suku sekitarnya. Kita masih dianggap cukup bebas untuk saat ini. Aku akan mengirim beberapa saudara bersamamu untuk membawamu kembali ke klan suku Lian. Kamu kemudian dapat bersatu kembali dengan saudara perempuanmu. Aku juga akan meminta mereka membawakan makanan yang baik untuk para dermawanmu. Selain itu, kamu akan membutuhkan beberapa pengikut di wilayah barumu. Jin Longwei akan membantumu membawa mereka ke sana. Zhang Tan melakukan apa yang dia katakan. Dengan lambaian tangan, dia membiarkan bawahannya melakukan persiapan. Yiyun senang mendengarnya.
Jin Longwei akan membawakan makanan, membiarkan saudara perempuannya dan semua dermawannya melewati masa sulit ini. Dengan terselesaikannya kebutuhan yang paling mendesak, Yiyun juga bisa berburu sendiri. Karena Lian Chengyu telah mencabut makanan dan sumber daya klan suku Lian, orang-orang dari klan suku Lian sudah berjuang. Beberapa dari mereka bahkan dipaksa makan tanah liat Guanyin untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Terima kasih kakak Zhang. Yiyun tidak sok. Karena Zhang Tan mengatakan demikian, dia dengan santai memanggilnya begitu. Haha, Zhang Tan tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundak Yiyun. Adiki, sebagai tentara, kita bekerja keras untuk memberikan kontribusi di masa depan agar dapat dianugerahkan pangkat tinggi. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Jika kamu menjadi kaya di masa depan, saudara perempuan kamu juga akan dianugerahkan, dan bahkan mungkin menjadi seorang putri atau semacamnya. Ayo, kakak akan memilihkan satu set pakaian untukmu. Yiyun akan dianugerahkan sebagai ksatria kerajaan hari ini. Meskipun itu adalah upacara pendahuluan, ia harus berpakaian bagus dan tidak mengenakan pakaian linen lusuh. Kediaman Yiyun telah berubah menjadi kamp Jin Longwei, yang kondisi kehidupannya baik. Yiyun mandi air panas yang nyaman. Dia melepas pakaian linennya dan mengganti pakaian Jin Longwei yang baru. Selama upacara perayaan, Jin Longwei akan mengenakan pakaian upacara khusus, sedangkan untuk satria kerajaan, mereka bisa mengenakan jubah ikan terbang. Jubah ikan terbang berwarna putih. Di dada ada ikan terbang emas bersulam. Itu dijahit dengan indah menggunakan brokat yang kaya. Pola-pola indah itu seolah-olah dijahit dengan benang emas. Yiyun selalu mengenakan pakaian linen. Bahkan pemimpin klan suku Lian mengenakan setengah jubah katun baru yang sudah luar biasa. Biasanya, dia tidak akan mau memakainya kecuali saat upacara. Sedangkan untuk brokat sutra, itu adalah item legendaris karena hanya didapat dari dataran tengah. Tidak hanya klan suku Lian, bahkan pemimpin klan suku Tao tidak pernah melihat pakaian seperti itu. Dia mengenakan jubah ikan terbang dan di pinggangnya ada pita unicorn, juga dia memakai mokasin di kakinya. Barang-barang ini, terutama jubah ikan terbang dan pita unicorn, hanya bisa dipakai oleh bangsawan. Bahkan Taipan terkaya pun tidak berhak memakainya. Ini adalah simbol bangsawan. Hanya dari persneling, Yiyun bisa mengetahui status luar biasa dari Jin Longwei dan hak istimewa yang dinikmati oleh para bangsawan. Bahkan pakaian ksatria kerajaan dengan peringkat paling rendah, jika dijual, bisa cukup untuk digunakan seseorang selama sisa hidupnya. Setelah mengenakan pakaiannya, Yiyun menggantungkan pedang Yanqi di pinggangnya. Ini adalah pedang standar Jin Longwei. Sarungnya dilapisi emas. Sebagai tanda unik satria kerajaan, ada sepotong batu giok oval yang dipasang di tengah sarung Yiyun. Pedang Yanqi ini terutama digunakan untuk upacara atau ritual. Tentu saja, menggunakannya untuk membunuh tidaklah asal-asalan. Pedang Yanqi ini tidak lebih dari 3 kaki panjangnya. Lebarnya 2 inci dan beratnya tidak lebih dari 100 pon. Menarik pedang dari sarungnya, bilahnya dingin dan berkilau. Itu bisa mengiris logam seperti lumpur. Pedang ini sangat berharga. Dengan itu tergantung di sisinya, itu menambah roh heroiknya. Setelah memakai seluruh pakaiannya, dia melihat ke cermin dan tertegun. Dia bahkan tidak percaya bahwa pemuda di cermin itu adalah dirinya sendiri. Datang ke dunia lain ini, dia selalu mengenakan pakaian linen compang camping. Bagaimana dia bisa mencoba pakaian brokat? Seperti kata pepatah, pakaian membuat tampak pria. Yiyun dalam jubah ikan terbang putihnya tampak cerah dan gagah berani. Karena beberapa bulan pelatihan, tubuh Yiyun menjadi lebih baik dan lebih baik. Dengan energi kristal ungu yang mengubah ototnya, Yiyun sekarang memiliki kulit yang putih dan halus, seperti sepotong batu giok. Garis-garis lembut menampakkan wajah tampannya, namun alisnya mengandung semangat, membuatnya tetap terlihat maskulin. Meski Yiyun masih pendek, tubuhnya bugar. Kakinya panjang dan ramping, membuatnya menjadi perwujudan sempurna dari jubah ikan terbang. Yiyun seperti pedang berharga yang telah terhunus. Sinar pedangnya bersinar ke segala arah dengan kekuatan yang harus diperhitungkan. Ketika Yiyun keluar dari ruang ganti kamar mandi, mata Zhang Tan berbinar saat melihatnya. Semua bawahannya menatap Yiyun, mencoba membedakan apakah ini Yiyun atau putra yang luar biasa dari klan keluarga besar di ibu kota. Haha, kamu sangat cocok dengan jubah ikan terbang ini. Aku harus mengatakan, adik kecil Yi, dengan penampilanmu, dalam 3 atau 5 tahun lagi, ketika kamu menjadi gagah, aku bertanya-tanya berapa banyak gadis yang akan mendapatkan masalah intro karenamu. Zhang Tan bercanda tanpa rasa malu. Sebenarnya, Zhang Tan bukanlah orang yang serius atau tidak fleksibel. Seorang pria militer tipikal di tengah lingkungan yang dipenuhi testosteron jarang bersikap serius atau sopan. Itu umum untuk membual dan membuang waktu, menjadi blak-blakan dan menceritakan lelucon dewasa satu demi satu.
Tetapi Zhang Tan hanya akan belak-belakan di antara orang-orang dengan perawakan yang sama, atau dengan saudara-saudara yang telah melalui hidup dan mati bersamanya. Di depan bawahan dan rakyat jelata, dia akan tampil dingin dan tidak berperasaan. Sebagai pengatur waktu tua di ketentaraan, di depan rekrutan, dia sebagai instruktur harus menjaga martabat Jin Longwei. Yi Yun dengan malu-malu menggaruk kepalanya. Dia sangat puas dengan efek dari memakai jubah ikan terbang. Ayo pergi, saatnya menganugerahkanmu sebagai ksatria kerajaan. Dengan itu, Zhang Tan membawa Yi Yun keluar. Yi Yun menunggangi binatang yang hampir bertanduk. Binatang buas ini melenggang di jalan-jalan kota klan suku Tao. Seluruh klan suku Tao ramai karena upacara penganugerahan Yi Yun diadakan di alun-alun perayaan klan suku Tao. Klan suku Tao dengan cermat membuat pengaturan. Karena selain penganugerahan Yi Yun sebagai ksatria kerajaan, Huya juga secara resmi dilantik sebagai anggota Jin Longwei. Tentu saja, Yi Yun adalah bintang utama pertunjukan hari ini. Ketika Yi Yun menunggang binatang bertanduk dekat dan muncul di dekat alun-alun perayaan klan suku Tao, banyak orang memandang Yi Yun. Melihat Yi Yun dalam jubah ikan terbang brokatnya, dengan pedang Yanchi di pinggangnya, banyak orang dari klan suku Tao menjadi tercengang. A True Martial World, Bab 125. Judul, Penganugerahan Ksatria Kerajaan. Pemuda yang menunggangi raksasa itu. Apakah dia Yi Yun dari klan suku Lian? Orang-orang dari klan suku Tao terkejut saat melihat Yi Yun. Mereka telah melihatnya lebih dari sekali saat pemilihan. Tapi hari ini, mereka tidak yakin. Meskipun fitur dan bentuk wajahnya benar, perbedaan dalam wataknya terlalu besar. Menunggangi binatang bertanduk dekat sudah sangat mengesankan bagi orang-orang di alam liar yang luas. Dengan kemegahan dan jubah ikan terbang yang cantik, kedua kualitas ini membuatnya semakin mengejutkan. Ini seperti mengendarai mobil mewah kelas atas di desa pegunungan yang miskin. Selain itu, Yi Yun memiliki jiwa heroik yang sangat kuat dan auranya menonjol dari kerumunan. Oleh karena itu, kejutan ini dimainkan sampai batasnya. Sepertinya dia adalah naga atau burung phoenix di antara orang-orang. Orang-orang dari klan suku Tao mengenakan pakaian linen yang sama seperti orang-orang dari suku Lian. Melihat Yi Yun dengan pakaiannya yang megah, mereka merasa malu. Pemuda klan suku Tao yang cemburu pada Yi Yun tidak bisa lagi merasakannya karena jarak di antara mereka sekarang terlalu besar. Kekuatan mereka lebih rendah, bakat mereka lebih rendah, mereka lebih tua dan penampilan serta watak mereka lebih rendah. Apa yang membuat iri? Mereka berada di level yang sangat berbeda. Orang-orang dengan cepat menyerah saat Yi Yun melewati raksasa itu. Banyak dari mereka memandang Yi Yun dengan kagum. Ini adalah penghormatan yang diberikan kepada orang-orang luar biasa. Aura seseorang sangat penting. Sekilas orang akan tahu bahwa seseorang dengan aura luar biasa. Yi Yun seperti itu. Banyak gadis remaja dari klan suku Tao tersipu saat melihat Yi Yun dengan kilau di mata mereka. Gadis-gadis remaja di alam liar yang luas tidak memiliki perlawanan terhadap pemuda yang kuat, keren, dan tampan yang memiliki masa depan cerah di depannya. Mereka rela dijadikan budaknya. Faktanya, menjadi budak dari ksatria kerajaan bukanlah penghinaan bagi mereka. Nyatanya, itu adalah hal yang luar biasa. Beberapa gadis yang berusia 20 tahun tidak suka karena mereka lahir beberapa tahun sebelumnya. Mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Yi Yun, tetapi masih ada beberapa gadis yang tidak putus asa. Mereka masih menatap Yi Yun dengan mata tidak berkedip, seolah-olah mereka ingin menelan Yi Yun di perut mereka. Yi Yun mengendarai raksasa itu selama 15 menit, melewati jalan sepanjang 10 mil sebelum mencapai alun-alun festival. Upacara penganugerahan di klan suku Tao dilakukan dengan meriah. Untuk upacaranya, klan suku Tao secara khusus menyembelih seekor sapi, 2 kambing, 3 babi, 5 anjing pemburu, dan 10 ayam. Inilah 5 hewan ternak. Perhatian khusus dilakukan karena hewan ini dikenal sebagai 5 hewan dan merupakan bagian penting dari upacara ritual. Bahkan untuk klan suku Tao, itu adalah urusan mahal untuk menyembelih begitu banyak hewan untuk pengorbanan. Para dukun dan penyihir dari klan suku Tao semuanya berada di garis, berdoa di altar. Ritual ini sebagian besar untuk Huya. Selain itu, para kultivator mortal blood seperti Tao Yun Xiao, para elit yang diasuh oleh klan suku Tao dan beberapa pewaris suku-suku kecil semuanya telah lulus seleksi kerajaan dan akan dilantik sebagai anggota Jin Longwei. Adapun Lian Chengyu yang cacat dan mentalnya tidak sehat, dia tidak bisa muncul di sini. Dia telah kehilangan kualifikasinya dalam pertempuran terakhirnya. Karena Huya dan teman-temannya klan suku Tao melakukan yang terbaik. Itu adalah cara upacara bagi klan suku Tao untuk mengucapkan selamat tinggal pada hutan belantara yang luas, dan langkah pertama mereka ke dataran tengah. Makanya, mereka tidak sembarangan dengan upacara tersebut. Klan suku Tao memiliki setidaknya 100.000 orang, jadi orang-orang yang berkumpul di alun-alun festival membuatnya sangat padat.
Orang-orang ini memperhatikan upacara penganugerahan. Para pemuda dan pemuda yang bisa berdiri di atas panggung itu semuanya membuat iri. Sebenarnya, orang-orang yang paling jauh di belakang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi mereka tidak mau pergi. Hanya dengan berdiri di sana, itu adalah bentuk menyaksikan momen bersejarah. Dari semua peserta yang lolos seleksi, hanya Yiyun yang memenuhi syarat untuk menaiki binatang bertanduk dekat itu. Setelah Huya dan rekan-rekannya menerima surat pengangkatan Jin Longwei, Yiyun juga menerima surat brokat yang melambangkan statusnya sebagai ksatria kerajaan. Surat brokat ini adalah gulungan sepanjang setengah kaki. Gulungan itu terbuat dari sutra. Pita sutra menyertainya, dan kedua ujung gulungan itu terbuat dari balok kayu cendana. Kayu cendana itu berat, tapi ukirannya sangat indah. Surat brokat ini juga melambangkan identitas superiornya di dalam Jin Longwei. Selain itu, sebagai elit Jin Longwei, Yiyun menerima Liontin Giok. Liontin Giok ini berbentuk ikan terbang. Hanya elit Jin Longwei yang diberikan. Giok itu berwarna putih kehijauan, dan ikan naga yang tergambar di atasnya tampak seperti hidup. Menggantungnya di pinggang, memberi sentuhan akhir. Tiba-tiba, Yiyun tampak seperti batu giok yang diukir dengan hati-hati, memberikan kilau yang mempesona. Tidak hanya dia mengungkapkan roh heroiknya, dia juga memiliki aura bangsawan yang luar biasa. Tidak ada yang akan meragukan bahwa Yiyun adalah pewaris klan keluarga besar. Dengan surat brokat di tangan dan liontin giok ikan terbang di pinggangnya, Yiyun berdiri di tengah alun-alun. Yiyun dipenuhi dengan emosi saat puluhan ribu orang menatapnya dengan kagum. Tidak heran jika banyak elit dari hutan belantara yang luas bermimpi mendapatkan status sebagai ksatria kerajaan. Kemuliaan seperti itu akan menjadi puncak hidup mereka. Tapi Yiyun merasa ini bukan puncaknya, dan hanya awal dari hidupnya. Dia tidak menikmati kemuliaan yang dia terima dengan dianugerahi seorang ksatria kerajaan. Dia tahu bahwa pencapaiannya saat ini bukanlah apa-apa. Kerajaan surgawi Tai'ah bukanlah seluruh dunia. Dan bahkan di kerajaan surgawi Tai'ah, dia hanya peringkat terendah di antara para bangsawan. Ada hal-hal besar yang menunggu di dunia ini. Dia ingin menjelajah, memanjat, dan menaklukkan. Upacara berlangsung selama 6 jam. Yiyun menerima surat brokatnya di bawah tatapan iri dari orang-orang klan suku Tao sebelum kembali ke kamp Jin Longwei. Pada malam yang sama dengan upacara penganugerahan, lelaki tua Su sedang mengemasi barang bawaannya. Dia bersiap untuk meninggalkan klan suku Tao. Yiyun mendengar berita itu dan merasa bahwa dia harus mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu. Setelah mengetahui kediaman lelaki tua Su dari Zhangtan, Yiyun mengetuk pintu dengan sopan. Halaman yang elegan tapi kecil dan menara tinggi di belakang halaman ini adalah area terlarang dari suku Tao. Tanpa izin Jin Longwei, tidak ada yang mengganggu Su Jie dan Lin Xingtong. Silahkan masuk. Suara malas orang tua Su datang dari sisi lain. Yiyun membuka pintu dan melihat Su tua dan Lin Xingtong duduk di halaman kecil. Melihat Yiyun, orang tua Su sedikit tertegun. Saat ini, di bawah sinar bulan yang cerah, Yiyun mengenakan jubah ikan terbangnya, dengan liontin giok ikan terbang di sisinya, memberikan tampilan pangeran. Orang tua Su tidak menonton upacara penganugerahan ksatria kerajaan Yiyun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mengenakan jubah ikan terbang akan berdampak seperti itu pada Yiyun. Lin Xingtong juga terkejut, matanya yang indah menunjukkan sedikit keheranan. Lin Xingtong telah melihat banyak tuan muda dan elit muda. Mereka semua anggun dan tampan, layak disebut tuan muda pangeran. Tapi, tuan muda ini tidak memiliki bakat alami yang dimiliki Yiyun. Mereka tidak dipoles dari elemen alam. Bukit buatan mungkin cantik, tapi tidak secantik pegunungan yang terbentuk secara alami. Keke, kamu bajingan busuk, untuk berpikir kamu terlihat berpakaian rapi dengan set pakaian itu. Orang tua Su memberikan sedikit pujian yang langka. Yiyun memutar matanya dan tidak mau repot-repot bertengkar dengan Su tua. Dia hanya menjelaskan alasannya berada di sini, yaitu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Su tua. Yiyun tidak tahu kemana orang tua Su pergi, tetapi dia bisa menebak bahwa orang tua Su akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Ini karena Yiyun memperhatikan setiap kali tujuan lelaki tua Su disebutkan, Lin Xingtong akan menunjukkan kekhawatiran di matanya yang indah. Tetapi orang tua itu hanya akan tertawa dan bercanda, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkan perjalanan itu. Orang tua Su menasihati Lin Xingtong untuk berhati-hati setelah dia pergi. Dia menunjukkan kepeduliannya dengan segala cara yang mungkin. Tapi lelaki tua Su tidak menunjukkan pilih kasih. Setelah menasihati Lin Xingtong, dia ingat Yiyun. Dia menepuk bahu Yiyun dan mengucapkan beberapa kata dorongan kepada Yiyun. Seperti, menjadi yang pertama dalam pemilihan mungkin cukup bagus, tetapi itu hanya pilihan dengan tingkat kualitas yang buruk. Aku katakan, kamu benar-benar melukai tangan kamu saat mengalahkan seorang retard seperti Tao Yun Xiao? Dan bagaimana jika kamu melukai tanganmu, mengapa kamu menyia-nyiakan 2 ramuan hijauku? Sungguh membuang-buang harta karun.
Aku tidak pernah menyangka kamu akan diberikan seorang ksatria kerajaan. Tidak buruk menjadi bangsawan. Adapun gelar ksatria kerajaan ini, di ibu kota kerajaan surgawi Tai'ah, hanya melempar batu ke jalan akan menghantam selusin. Meskipun kualitasmu tidak terlalu bagus, tapi kamu benar-benar beruntung dan membentuk Purple Air Comes from the East yang hampir tidak akan berhasil. Kata-kata orang tua Su membuat Yi Yun terdiam. Orang tua ini sangat jahat. Sepertinya dia tidak bisa mengatakan apapun yang tidak membahayakan. Tapi dia tahu lelaki tua itu pergi untuk tugas berbahaya, jadi dia tidak bertengkar dengannya. Dia hanya mendengarkan apa yang orang tua itu katakan, membiarkannya masuk ke telinga yang satu dan keluar dari telinga yang lain. Saat bulan berada di puncaknya, lelaki tua Su akhirnya pergi. Dia mengenakan jubah putih, menunggang kuda merah kecil yang tidak diketahui asalnya. Orang tua Su bersumpah bahwa kuda merah kecil itu adalah keturunan Qilin, tetapi tidak peduli bagaimana Yi Yun melihatnya, kuda merah kecil itu tampak terlalu lucu. Terutama dengan pantat gemuk Su lelaki tua duduk di atasnya, kuda merah kecil itu hampir ditelan oleh pantat lelaki tua Su. Melihat sosok bulat Su tua dan perut gendut bertumpu pada leher kuda, Yi Yun hanya bisa merasa mual dan tertekan. Pergilah, orang tua Su berteriak dan kuda merah kecil itu mulai berlari kencang. Yi Yun benar-benar bertanya-tanya apakah kuda poni mini itu bisa menahan berat badan orang tua Su? Di bawah sinar bulan, Su tua dan kudanya melakukan perjalanan menuju padang gurun yang luas. Melihat dari jauh, Yi Yun merasa bahwa adegan ini akan lebih berarti jika orang tua Su tidak terlalu gemuk. Di dataran, orang tua Su menyanyikan lagu yang agak tragis. Langit dipenuhi rumput kuning kering, dengan seekor kuda yang aku tempuh jauh. Angin makanan menyerang dunia, hanya untuk memasuki sarang naga atau alam dewa. Surga tersenyum dengan asap yang muncul, tanah menganugerahkan aku sebagai raja. Saat orang tua Su menyanyikan lagu heroiknya, dia membawa 10 ayam panggang pemberian Yi Yun, memulai perjalanan panjangnya. Di belakang, Yi Yun terdiam lagi setelah mendengarnya. Dari mana dia menjiplak lagu itu? Ia bahkan tidak memiliki ritme sedikit pun.